Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berjumpa dalam sebuah pertemuan yang terbaik insyaallah di atas muka bumi ini. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Qur'an. Dan Nabi kita mengatakan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Dalam program pelatihan perkenalan metode Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, agar nanti ketika Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya, ya, bisa tahu artinya, ya langsung ya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insyaallah ta'ala. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, Pak Nur Syam, Ibu Nila, tujuannya ya ingin membantu Bapak Ibu yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, nggak punya background bahasa Arab, agar nanti ketika Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya insyaallah ta'ala. Amin, amin. Insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Muhammad Idris. Saya alumni pesantren Darun Najah di Jakarta. Lalu alhamdulillah bisa kuliah di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Lalu tamat tahun 2002. Ya, dan mulai mengajar awalnya di dosen di Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab di Makassar. Kemudian pernah juga di Sekolah Tinggi Bahasa Ilmu Al-Quran di Banda Aceh. Dan sejak tahun 2011 yaitu tinggal di Jakarta. Ya, tinggal di Jakarta. Sekarang ini kami mendirikan sebuah lembaga yang bernama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Ini lembaga yang fokus membantu Bapak Ibu yang nggak punya background bahasa Arab agar nanti ketika ngaji bisa paham juga. Ya, di samping juga menjadi pengurus di MUI Pusat untuk Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Bapak Ibu, jadi hari ini kita bertemu ya untuk berkenalan nih. Untuk berkenalan dengan metode ini, semoga Allah memberikan banyak manfaat dari pertemuan kita ini. Amin, amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita awali ini pertemuan dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmunya kepada kita. Dan yang paling bagus, dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, di Al-Quran. Ada yang tahu doanya, Bu? Doanya singkat kok. Kata Allah di Al-Quran surat Toha, Qul, wahai Muhammad, bacalah. Bacalah. Apa itu? Rabbi zidni ilma. Titik. Nah, coba itu doanya tuh. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma. Tambahkanlah kepadaku ilmu Al-Quran. Termasuk ilmu agar kita membaca Al-Quran. Ya. Yuk kita berdoa. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena waktu kita sangat terbatas, ya hanya 2 jam ya untuk ini perkenalan, kami ingin semua bisa semangat nih selama kita pelatihan ini. Maka biasanya itu dalam ini pelatihan, kita punya sebuah slogan yang sering kita ulang-ulang. Apa itu? Nanti kalau saya mengatakan faham Al-Quran, ya, Bapak dan Ibu jawab dengan tangan di kepal dan penuh keyakinan kepada Allah, mudah insya Allah. Jelas Ibu Nila, Pak Nur Syam? Gitu. Harus semangat nih pagi-pagi nih. Ya, oke. Jawab ya. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Luar biasa suaranya.
Sekali lagi ya. Pak Muhammad Arafah, Ibu Wahyuni, Pak Heru. Oke. Jawab Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang kita mulai ya. Insya Allah. Kita mulai. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Tentu kita ini ya. Insya Allah sudah terbiasa membaca. Ustaz, suaranya di-mute itu, Ustaz. Ustaz Ahwan, suaranya Ustaz itu mute. Oke. Bapak Ibu muliakan, saya mulai dengan pertanyaan, seberapa yakinkah Anda? Ya. Apakah Anda benar-benar yakin kalau Al-Quran yang dibaca ini adalah hidayah, adalah petunjuk yang akan mengantarkan kita untuk bahagia dunia dan akhirat? Yakin enggak? Yakin Ustaz. Oke. Ini ya, biar mudah jawabannya, ya, saya buat dalam bentuk pilihan ganda ya. Oke. Yang pertama, siapa di antara Anda ini kalau ngaji itu ya tidak yakin Al-Quran sebagai hidayah? Ada enggak? Ini orang kafir kalau nggak yakin. Nggak ada, Ustaz. Yang kedua, siapa yang kurang yakin? Nggak ada. Ini mah orang kurang imannya. Yang ketiga, siapa yang kalau ngaji yakin Al-Quran sebagai hidayah? Boleh angkat tangannya? Ya Ustaz, insya Allah. Ustaz. Masya Allah, banyak ya. Yang keempat, siapa yang sangat yakin? Sangat yakin. Ada Pak? Wah, oke, betul. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah kita. Ya, karena memang sejak awal Al-Quran Allah telah menegaskan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah. Tuh kan? Sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dia berfungsi sebagai hidayah sekalian. Tapi hidayah ini akan benar-benar didapatkan bagi orang-orang yang ketika mereka baca, mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka faham akan maknanya. Ya, mereka faham maknanya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi setiap mereka yang baca dan dengarkan ini Al-Quran untuk bisa memahami ya apa yang dibaca dan didengarkan tersebut. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih Bu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu ini sekarang ini kalau ngaji ya, kalau dengar Al-Quran kira-kira seberapa pahamnya? Jadi apakah Anda benar-benar paham terhadap Al-Quran yang dibaca selama ini? Gimana Pak? Belum, Ustaz. Ya, biar mudah jawabannya untuk Anda, saya buat dalam bentuk pilihan ganda. Ya, ya. Pertama, siapa yang kalau ngaji sangat paham? Ya, ada Pak? Ah, ini mah orang Arab ini yang lama belajar bahasa Arab, bahasanya kan? Ya. Yang kedua, siapa yang kalau ngaji itu faham? Ya, 70%, 80% faham. Ada Bu? Ya. Nah, ini biasanya itu orang anak-anak yang pernah di pesantren, yang pernah di pondok, ya 6 sampai 7 tahun, 5 sampai 6 tahun lah. Atau mereka yang pernah belajar formal bahasa Arab, ya minimal 2 tahun. Ada Bu? Ada yang pernah di pesantren sini? Ada? Saya Ustadz, pesantren kilat Ustadz. Bisa nggak kalau kilat? Nggak bisa. Harus apa? Pesantren sungguhan. Ya 5 sampai 6 tahun tuh. Ya, insya Allah memang nggak semua, tapi cukup banyak yang dia pahami. Ya, yang ketiga, siapa yang kalau ngaji itu, yang terakhir ya, yang kalau ngaji itu masih kurang paham. Boleh angkat tangannya Pak? Oke, ini kalau orang mau jujur, banyak yang mengatakan Ustadz, saya masih kurang paham. Ya, Bapak Ibu, ya, yang saya paham itu paling Ustadz Al-Fatihah. Insya Allah ngerti kan? Apalagi yang saya paham itu paling-paling trikul. Trikul. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Yang kedua? Allah samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga? Qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah itu ngerti. Ngerti maknanya. Tapi kalau sudah mulai masuk surat Al-Baqarah, Ali Imran, bagaimana? Ngerti Bapak Ibu? Nah,
Banyak orang mengatakan masih kurang paham. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa sampai sekarang kebanyakan Muslim itu kok masih kurang paham Al-Quran? Ya, Muslim Indonesia. Kenapa? Ya. Padahal bukankah kita ini sudah lama menjadi seorang Muslim? Ada bahkan yang Masya Allah umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Ya. Dan kita ini sudah sering membaca, demikian pula mendengarkan Al-Quran setiap hari. Ya. Tapi kenapa kok yang kita pahami dari Al-Quran masih sangat kurang? Ayo Pak, kira apa alasannya Pak orang-orang? Kok masih belum paham? Pak Nur Syam, boleh Pak Nur Syam, nyalakan mic-nya Pak Nur Syam. Ya, kita nanti banyak interaktif ya. Bapak, apa alasannya Pak orang-orang kok kalau ngaji masih kurang paham Pak Nur Syam? Saya Ustaz. Ya memang belum belajar intensif. Oh, belum belajar. Kalau Ibu Wahyuni, kenapa? Ya, kita belum tahu bahasa Arab, Ustaz, belum ngerti artinya. Mengerti bahasa Arab ya? Oke, ya betul. Bapak Ibu, sebenarnya banyak alasan yang seorang berikan. Ya, kenapa nggak paham? Nah, di antaranya ya, Ustadz, saya nggak paham. Kenapa? Ya, karena saya kan Allah takdirkan jadi orang Indonesia. Coba, kalau Allah takdirkan jadi orang Arab, langsung ngerti karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Apalagi, Ustadz, saya dulu itu sekolahnya umum. Coba kalau di pesantren. Ya, kuliahnya lulusan lokal. Coba kalau Timur Tengah, di Mesir, di Madinah, ya kan? Ya, kerjaannya jadi pengusaha karyawan. Coba kalau jadi ustadz. Ya, insya Allah ngerti. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sebahagian alasan yang seorang berikan, ya, sadar atau tidak sadar. Ya, sehingga seakan-akan nggak masalah kalau dia itu nggak ngerti Al-Quran. Padahal Bapak Ibu memuliakan, ya, bukankah kita ini setiap kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Tuh kan? Sekolahnya umum, bukan di pesantren. Kuliahnya lokal, bukan di Timur Tengah. Dan Allah yang sayang kepada kita, yang ingin agar kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya Allah menurunkan kitab Al-Qur'annya ini, ya, untuk menjadi petunjuk hidayah itu, ya, untuk semua bangsa, tapi hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apakah dia Al-Quran itu? Bahasa Arab. Iya betul, bahasa Tarman. Bahasa Tarman betul ya, bahasa Arab kan? Kenapa kok Allah nggak turunkan itu? Masing-masing bangsa dengan bahasanya. Kan langsung paham itu. Orang Indonesia, Al-Qurannya pakai bahasa Indonesia. Tuh. Orang Jawa sukunya pakai bahasa Jawa. Orang Makassar pakai bahasa Makassar. Ya, dan seterusnya. Tapi kan nggak begitu. Ya, Allah turunkan untuk semua bangsa dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Kenapa? Nah, ini Allah sebutkan alasannya itu di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini, ya, dengan berbahasa Arab, ya, agar kalian bisa memahaminya. Tuh kan? Jadi Allah turunkan pakai bahasa Arab, ya. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian, wahai orang Inggris, orang Amerika, orang Indonesia, sukunya Jawa, sukunya Makassar, dan lain-lain, ya. Agar siapapun kalian ta'qilun bisa memahaminya. Jadi sebenarnya siapapun kita, apapun background pendidikan kita, insya Allah kita pun akan bisa paham Al-Quran. Ya, kita akan bisa paham Al-Quran. Ya, bahkan dengan mudah. Ya, kenapa? Karena banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran. Walaupun dia itu berbahasa Arab, insya Allah mudah difahami bagi siapa saja. Saya akan sebutkan 3 saja alasan deh kenapa dia itu mudah. Ya, coba perhatikan. Yang pertama, kenapa dia mudah? Iya, karena Al-Quran, ya, karena Allah yang turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Ini dia Pak.
Jadi Allah telah apa? Telah menjamin kemudahannya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sebanyak 4 kali dengan bunyi yang persis sama. Ayat yang ke-17, 22, 32 dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Nah, ini kan jelas. Kami telah memudahkan Al-Quran. Termasuk mudah Allah mudahkan untuk memahami makna-maknanya. Ya. Yang penting kita mau belajar dan kita tahu cara belajarnya. Begitu. Ya. Oke, ini yang pertama. Jangan khawatir sekalian. Masya Allah. Berapa umur Anda pasti bisa. Ya. Yang penting apa? Berdoa, tahu cara belajarnya. Ya, tahu cara belajarnya. Oke. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa itu Al-Quran mudah difahami? Karena ternyata dalam Al-Quran itu kan sangat banyak kata-kata Al-Quran yang berulang-ulang. Iya, berulang-ulang itu. Ya, contoh, ada ayat yang berbunyi, Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa yang tahu artinya? Hah? Apa artinya ini? Hikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? Betul Ibu, betul ya. Saya yakin pasti banyak yang tahu artinya kan? Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Iya. Nah, ayat ini berulang dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78 sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 31 kali. Jadi hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Begitu. Dan masih banyak lagi contoh ayat-ayat yang lainnya juga. Ya, kalau mau dikumpul-kumpul ya nggak segitu banyak Al-Quran yang mau dipelajari. Ya, karena banyaknya yang berulang-ulang itu ayatnya. Nah, ini alasan kenapa dia mudah. Yang ketiga, ya, yang ketiga alasannya kenapa Al-Quran itu mudah difahami? Karena ternyata Bapak sekalian, ya, dalam Al-Quran itu, ya, juga banyak kata-kata Al-Quran itu yang serupa-serupa bentuk dan bunyinya dan juga sering berulang. Nah, jadi tadi kan ayatnya yang berulang. Kalau ini apanya? Kata-katanya ya yang banyak berulang dan serupa-serupa bentuknya. Gitu. Nah, ini Masya Allah, Allah isyaratkan di Al-Quran. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Dalam bentuk Al-Quran. Gimana keadaannya? Dua sifatnya yaitu mutasyabihan. 2M. Satu adalah mutasyabihan, yaitu serupa-serupa. Ya, mirip-mirip. Dan yang kedua adalah masania, berulang-ulang. Nih, ya kan? Berulang-ulang. Bapak Ibu, ya, ini kalau Anda tahu, Masya Allah luar biasa. Ya kan Anda ketahui Al-Quran. Nah, dengan izin Allah, ini sekejap Bapak Ibu hadir. Buat apa? Buat tunjukkan kepada Anda mana kata-kata, ya, hal-hal yang sering berulang Al-Quran. Dan kita dilatih untuk bisa menghafalkannya dan menguasai maknanya. Oke, nanti teknisnya kita akan sebutkan nanti ya. Insya Allah Ta'ala. Oke, jadi inilah 3 alasan yang menunjukkan kenapa itu Al-Quran mudah. Allah jamin kemudahannya. Banyak ayat yang berulang. Dan yang ketiga, banyak kata-katanya itu yang berulang. Oke. Ya, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mana jawabannya nih? Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya. Mudah insya Allah. Masya Allah. Semangat nih. Ibu Yanti di Makassar. Ibu Nini Herawati. Ya, Nini oke. Kayaknya nggak masuk Ustaz juga. Hadir. Ya, Makassar alhamdulillah. hadir. Masya Allah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita yakin itu Al-Quran mudah, tinggal apa actionnya nih? Apa yang kita kerjakan? Ya,
agar kita bisa paham Al-Quran. Diam-diam saja begitu? Ya, enggak. Harus ada yang kita kerjakan, Ibu sekalian. Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Oke, kalau kita benar-benar ingin paham Al-Quran, lalu mendapatkan hidayah daripadanya. Ya, apa itu yang pertama? Ada yang tahu? Yaitu, ini dia yang paling utama ini Bu. Yaitu berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Agar Allah menjadikan kita bisa faham Al-Quran. Minta sama Allah ilmunya itu. Ini kan punya Allah ilmunya ini. Ya, makanya Nabi itu saja. Nabi saja itu kan. Itu Allah ajarkan. Allah suruh untuk berdoa. Nah, dalam surat Toha. Allah mengatakan kepada nabinya. Qul wahai Muhammad. SAW. Ya, Qul baca. Ya, baca. Apa itu? Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu Al-Quran kepadaku. Ya. Nah, karena beliau selalu minta, Allah berikan. Nih 1 ayat, nih 2 ayat. Akhirnya sempurna 30 juz. Faham, bahkan hafal. Ya. Demikian pula kita ini sekalian. Siapapun kita ini kalau kita benar-benar ingin faham, minta sama Allah dalam doa kita. Dalam sholat, minta. Insya Allah akan berikan itu. Ya, oke ya. Ini nih. Ini yang perlu kita biasakan sekalian. Yang kedua setelah berdoa. Ya baru kita apa? Kita perlu belajar fokus untuk paham Al-Quran. Ya, memang harus belajar fokus. Harus fokus untuk belajar paham Al-Quran. Ya. Oke. Apa artinya fokus itu Bapak Ibu? Apakah Anda yang kerja di kantoran ini? Ya, datang ke bos mengatakan, bos, saya minta cuti bos 1 bulan aja deh. Ngapain? Ya, mau masuk pesantren untuk bisa belajar bahasa Arab, paham Al-Quran. Nah, kira-kira dikasih nggak? Ibu rumah tangga bilang sama suaminya, Ibu Ninik, ya, datang ke bapak, Pak, ya, minta izin ya, cuti 1 bulan. Cuti? Ngapain di sini cuti? Mau masuk pesantren, mau belajar bahasa Arab, agar ngerti Al-Quran. Kira-kira dikasih nggak? Nggak mungkin dikasih, ya. Kenapa? Fokus itu bukan begitu. Ya, apa itu fokus? Perhatikan. Setiap kita ini kan pasti ya memiliki waktu luang setiap hari. Sore, malam hari, atau hari Sabtu atau hari Ahad, ya kan? Waktu kosong. Nah, jadi kita ini cukup mengambil sebagian saya waktu ini, ya seminggu sekali lah, ya 2 jam seminggu. Buat apa? Buat kita khususkan belajar paham Al-Quran kepada orang-orang yang kita yakini bisa membantu kita untuk paham Al-Quran. Seperti yang hari ini, Masya Allah Anda luangkan ini kan hari ini. Ini kalau tiap minggu Ibu, ya 2 jam disiapkan, Masya Allah akan terasa banget itu manfaatnya. Ya, ini yang kedua ya. Jadi harus luangkan waktu khusus untuk belajar fokus paham Al-Quran. Ya, oke. Ini yang kedua. Tapi ternyata Bu nggak cukup Bu. Nggak cukup berdoa demikian pula belajar fokus. Karena ada orang itu, ya mungkin hampir tiap hari punya pengajian. Ya, terutama ibu-ibu ini. Ya, tapi kok yang dia paham masih sedikit. Karena ketika dia itu belajar belum memperhatikan hal yang ketiga. Padahal ini sangat penting. Apa itu? Yaitu ketika Anda belajar, maka gunakanlah metode belajar. Gunakanlah metode belajar yang setelah Anda kenalan, Anda lihat-lihat, Anda bertanya, Anda yakin ini metode insya Allah akan membantu Anda untuk lebih cepat dan lebih mudah faham Al-Quran. Gitu Bu. Metode sangat penting itu kalau kita belajar. Ya. Dan ini sebenarnya Bu nyata dalam hidup kita. Ya. Metode atau cara itu. Contoh ya. Kalau misalnya Anda ini ya yang tinggal di Jakarta mau berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, ya Surabaya untuk sebuah acara. Ya, kurang lebih 1000 kilo itu jaraknya itu. Ya. Kan Anda bebas milih kendaraan. Nah, coba kalau Anda berangkat ya dari Jakarta menuju Surabaya, oke, dengan menggunakan bis. Ayo, kira-kira berapa lama itu? Ada yang pernah coba? Naik bis Jakarta ke Surabaya. Berapa jam itu? Ya, Pak Jori, Pak Roni, pernah coba nggak? Wah, itu sampai belasan jam itu kan? Tapi kalau naik kereta api berapa jam? Ada yang pernah coba? Sekitar 10 sampai 12 jam ya.
Tapi coba kalau naik pesawat terbang. Ayo, berapa jam naik pesawat terbang Jakarta Surabaya? 1 jam. Ya, sekitar 1,5 jam kurang lebih. 1 jam. Luar biasa bedanya, ya kan? Ya, naik bis sekian jam, naik kereta sekian, naik pesawat hanya 1,5 jam kurang lebih. Masya Allah, ya kan? Kenapa? Karena cara berbeda, maka kecepatan sampai tujuan pun akan berbeda. Nah, itu sebenarnya sama dengan ini Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, tergantung cara Anda belajar. Ya, cara Anda belajar. Betul, Anda bebas milih ustaz, bebas milih pengajian, bebas. Tapi sebaiknya kalau Anda mau cepat bisa, cari informasi, tanya-tanya, ya, cari lihat di internet, ya, lihat-lihat, kenalan. Mana cara, metode yang setelah Anda lihat, Anda kenalan, Anda yakin, ini metode insya Allah akan bantu Anda untuk bisa paham Al-Quran. Ya, betul, semua butuh waktu, perlu waktu, tapi ada yang lebih cepat sampai tujuan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah hadirlah metode sekejap ini. Dengan izin Allah hadirlah metode sekejap ini. Ya, apa tujuannya? Yaitu ingin sekali ya mengantarkan Bapak Ibu ini yang tidak punya background bahasa Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, umurnya sudah tua-tua 60-70 tahun ya. Tapi ya kita ingin mengantarkan semua kita agar nanti bisa memahami Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Itu. Nah ini ya. Dan hari ini Alhamdulillah Allah beri kita kesempatan ini ya Pak Roni, Pak Jori, ya Mas Dimas ya. Kita bisa kenalan ini. Ya buat kenalan dulu nih. Ya, buat kenalan ya. Jadi nggak usah buru-buru. Ya kayak orang mau ini kan ya, lihat pesawatnya, mau naik pesawat A, pesawat B kan, lihat aja dulu nih, baru kita pilih. Nah, hari ini kita kenalan dengan metode sekejap. Oke, Bapak yang muliakan, coba Anda bayangkan, kalau sekiranya Anda ini ya terus berdoa kepada Allah, minta agar bisa paham Al-Quran. Anda luangkan waktu fokus belajar paham Al-Quran. Lalu Anda gunakan metode yang Anda yakini bisa membantu Anda untuk cepat paham Al-Quran. Dan akhirnya dengan izin Allah, Anda pun bisa paham Al-Quran. Dan ketika tiba bulan Ramadan, Anda baca Quran, Anda sholat tarawih, dengar Al-Quran, dan Anda paham akan makna-maknanya. Tuh, bagaimana rasanya itu? Udah beda itu. Ya. Dan bagaimana rasanya kalau sekiranya ya ada yang mengajak Anda dengan izin Allah untuk bisa umroh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diajak orang tua, diajak anak, diajak kawan, ya. Akhirnya Anda bisa umroh itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berangkat, kemudian tawaf, sa'i, selesai umrohnya. Dan pada waktu malam harinya, Anda berdiri di Baitullah, mendengarkan kitabullah dalam sholat tarawih, ya, dalam keadaan Anda faham makna-maknanya. Sholat tarawih setiap hari, 2 juz setiap malam. Bayangkan Pak, 2 juz. Berarti hampir 2 jam itu sholat tarawihnya itu. Tapi Anda menikmati. Kenapa? Karena kita faham akan kalamullah, perkataan Allah ini. Bagaimana rasanya itu? Nah, ini saya memputarkan sebuah video ya tentang suasana sholat tarawih di Baitullah. Ya. 1 rakaat saya putarkan ini sekitar 2-3 menit. Ya, 1 halaman Al-Quran. Coba Anda bayangkan Anda hadir di situ dan Anda paham akan makna-maknanya. Ya, oke. Kita dengarkan ya. Semoga suaranya bagus. Mohon semua dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Orang pada menangis Bapak sekalian. Ya, orang pada menangis. Bapak Ibu, ya, bertahun-tahun kita merasakan sholat tarawih. Ya. Namun pernah kita merasakan menangis ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada kita oleh sang imam? Pernahkah kita merasakan menangis ketika mendengarkan Al-Quran dalam sholat tarawih? Bapak Ibu, ya, beruntunglah orang-orang yang bisa menangis ketika mereka mendengarkan kalam Al-Quran. Karena enggak paham. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang mereka bisa menangis ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran. Karena insya Allah mereka akan termasuk orang-orang ya yang berbahagia yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan ada ainani, ada dua bentuk mata, dua ciri mata ya, mata-mata yang la tamassuhuman nar, yang Allah jaga dari sentuhan api neraka. Ada dua mata yang Allah jaga dari sentuhan api neraka. Yang pertama ya adalah ainun bakat min khasyatillah. Ainun bakat min khasyatillah. Mata-mata yang menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sholat tarawih, ya, mereka baca Al-Quran, mereka melewati ayat-ayat tentang surga dan penggambaran kenikmatan yang ada padanya. Mereka faham, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka sangat takut. Kalau mereka tidak dipilih oleh Allah untuk bisa masuki surga tersebut. Sehingga kehilangan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi tercinta Muhammad SAW. Kehilangan kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Ketika mereka baca Al-Quran, ya, mereka melewati ayat-ayat tentang neraka dan penggambaran keparahan yang ada padanya. Mereka faham, mereka menangis. Karena mereka takut kalau mereka dipilih untuk memasuki neraka tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Bapak Ibu, perasaan takut ini insya Allah akan memberikan motivasi dan semangat kepada mereka untuk mengamalkan petunjuk dalam Al-Quran tersebut. Petunjuk ya untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk untuk bisa berkumpul dengan Nabi-Nya Muhammad SAW. Makanya Bapak sekalian, ya sangat penting kita ini bisa paham Al-Quran. Dan Allah telah mudahkan, ya Allah telah mudahkan. Yang penting kita mau belajar, kita mau luangkan waktu kita untuk belajar. Nah, kita gunakan metode ya, yang kita yakini bisa bantu kita untuk paham Al-Quran. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah izinkan kita untuk bisa berjumpa. Kita berjumpa nih, ya. Buat apa ya? Buat kita kenalan, ya. Kenalan dengan sebuah metode namanya sekejap ini, ya. Yang ingin sekali membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, ya agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ya. Amin. Itu Ibu tujuannya. Oke. Tapi ini baru perkenalan ya. Jadi silakan Anda ikuti Ibu. Nanti di akhir pertemuan, kalau Anda memilih untuk mau lanjut, silakan ke programnya. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya akan masuk untuk menjelaskan tentang apa keunggulan metode ini. Alhamdulillah metode cukup banyak Bu, cukup banyak. Tapi insya Allah ini metode sekejap punya keunggulan. Ini nampak dari namanya. Sekejap. Ya, itu kan sekejap, cepat. Tapi singkatan nih Bu. Singkatan yang menunjukkan 3 keunggulan sekejap dari metode yang lainnya. Yang pertama adalah yaitu sistematis. Karena insya Allah materinya ini sudah diatur sangat sistematis. Ya. Dibuat secara bertahap dari yang paling mudah difahami maknanya. Nah, ini nanti akan nampak pas sebentar kita praktek. Ya, kita akan praktek sebentar. Kita akan lihat itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ke itu kerap. Ya, kerap. Saya kerap bertemu dengan Pak Nursam di masjid misalnya. Ya kan? Apa artinya kerap itu? Sering. Sering, ya betul Ibu Nini, sering. Ya. Kenapa? Karena dalam metode sekejap ini, alhamdulillah telah dikumpulkan kata-kata, demikian pula pola-pola bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ya, gitu Bu. Itu dikumpulkan. Ya. Dan ini sebenarnya Bu yang tidak menonjol di sekolah di metode lain. Tapi di sini Anda akan tahu itu mana kata-kata dan mana pola-pola kata ya bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Itu yang sekejap ya yang nanti Anda akan kuasai. Makanya
karena materinya itu telah diatur secara sistematis. Anda fokus belajar, ya. Kata-kata dan pola-pola yang kerap muncul, maka hasilnya adalah JAP. JAP itu adalah jalan pintas. Pintas artinya cepat. Apanya? Iya, cepat membantu Anda untuk paham Al-Quran. Kok bisa? Iya, karena cepat juga proses belajarnya. Berapa lama? Nah, jadi nanti Bu, kalau Anda mau serius setelah ini perkenalan, Anda ikut kelasnya. Kelas ini Bu, kita akan latihan untuk memahami juz 1. Ya, juz 1 ya. Sebentar kan ada ilmunya itu. Ya, yang akan kita kuasai. Ini akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Oke. Setiap pekannya 1 kali aja. Ya, dengan durasi sekitar 2 jam. Jadi pertemuan pekanan, mingguan. Ya. 2 jam selama 20 kali pertemuan. Itu sampai selesai juz 1. Nanti akan sangat banyak kata, demikian pula pola kata yang Anda akan kuasai itu. Dan Anda akan selesai untuk praktek menerjemahkan dan paham juz 1 insya Allah ta'ala. Dan kalau ini Anda pernah lewati Bu, luar biasa manfaatnya ya. Membantu Anda nanti kalau Anda ngaji akan bisa paham Al-Quran. Nah, ini Bu, ini contohnya ya. Nah, ini contoh sebuah kelas ini. Sebuah kelas di di Cilengsi Bogor, ya Bogor Jawa Barat. Ini mereka adalah rata-rata adalah orang tua sebenarnya sudah pensiun, karyawan perusahaan, ya. Mereka belajar di masjid mereka. Di masjid mereka itu sampai selesai. Alhamdulillah selesai. Mereka buat acara syukuran penamatan di masjid mereka. Aslinya apa? Ini peserta punya kemampuan menerjemahkan langsung. Jadi lihat Al-Quran di depannya, Al-Quran biasa ya. Langsung dia diminta menerjemahkan kata-kata yang ayat Al-Quran yang ada di situ. Ya, nih. Anda lihat ya. Nih, ini Bapak ini, peserta ini Pak, akan langsung menerjemahkan. Ini ayat di depannya nih, yang putih nih. Ya. Bismillah. Ya. Oke, dia akan terjemahkan Al-Baqarah ayat 23 sampai 25. Ini namanya Pak Heri ini karyawan perusahaan. Usianya sekitar 50-an tahun lebih. Tidak muncul gambarnya di kita. Oke, nah, cukup Pak sekalian. Itu adalah contoh hasil belajarnya Pak. Ya, nanti ada ujiannya itu, ada ujiannya. Seperti begitu kemampuan mereka. Alhamdulillah sudah Bu, sudah sekitar 10 tahun lah. Ya, kita laksanakan di pelatihan. Alhamdulillah dengan izin Allah, ini sekejap dapat undangan. Sekaligus penghargaan dari Pusat Penelitian Al-Quran di University Malaya di Malaysia. Sebagai sebuah metode yang insya Allah ya bisa membantu orang-orang Melayu, Malaysia, Indonesia, ya Singapura, ya agar nanti ketika mereka membaca Al-Quran, mereka juga bisa memahami akan makna-maknanya. Oke, dan hari ini Masya Allah kita jumpa nih Bu untuk berkenal dengan metode kita ini. Oke, sekalian, nah sekarang kita masuk ya kepada inti perkenalan materi kita ini. Bapak Ibu, kalau kita hendak paham Al-Quran dengan menggunakan metode ini, memang kita harus belajar itu langsung dengan menggunakan mushafnya. Jadi ini Bu, ini ada mushafnya ya. Jadi nggak bisa menggunakan mushaf lain. Karena disinilah ilmunya ya mushafnya ini. Oke, ini 30 juz ya. Namanya mushaf sekejap faham dan hafal. 30 juz ya. Oke, ini pertama. Nanti untuk menggunakannya itu peserta disiapkan 2 buah buku panduan. Yang pertama adalah buku yang berwarna merah ini. Ini bukunya sangat tipis ini, ya.
Apa ini? Yaitu buku Sekejap Faham Al-Quran. Yang berisi ilmunya dan tahapannya untuk bisa faham Al-Quran. Nah, sekaligus berisi apa? Berisi Al-Quran Sekejap juz 1. Ada sini Bu. Yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan tersebut. Ini untuk latihan. Ya. Oke. Jadi kalau Anda belum punya Al-Qurannya ini Bu. Ya. Ini belum punya. Ini nggak masalah. Cukup memiliki bukunya ini. Nah, ini. Ini ya. Karena ini sudah ada Al-Quran juz 1-nya untuk latihan. Lalu yang kedua adalah Kamus Al-Quran Sekejap. Ya, Kamus Al-Quran Sekejap. Apa ini? Ini khusus berisi kata-kata Al-Quran, tapi yang jarang muncul saja. Ya, yang jarang muncul. Oke, nanti akan diajarkan cara menggunakannya. Jadi, ini dua buku ini pakai seumur hidup. Ya, seterusnya hanya ini saja ya untuk bisa memahami Al-Quran sekejap ini insya Allah Ta'ala. Kemudian membantu kita untuk lebih cepat paham Al-Quran, ya, menerjemahkan dan memahami makna secara global insya Allah Ta'ala. Oke, Bapak Ibu, dan kalau mau belajar itu Bu, langsung praktek. Bagaimana? Dengan menggunakan Al-Quran yang begini modelnya. Nah, ini dia. Nah, ini kami sudah kirimkan ya. Bagi Anda yang ikut di grup peserta, kami sudah kirimkan ini materinya. Jadi, seperti inilah ya bentuknya Al-Quran sekejap. Oke. Anda lihat ya. Ini Al-Quran Ibu sama sekali nggak ada terjemahannya. Tuh. Lihat video saya Bu. Ini Al-Quran ini. Ya, kayak gini modelnya nih. Ya. Sama sekali tidak ada terjemahannya. Per ayat atau per kata itu nggak ada. Tapi insya Allah dengan begini Al-Qurannya, oke, dan bukunya itu akan membantu Anda untuk bisa cepat paham Al-Quran insya Allah Ta'ala. Nah, kira-kira Pak Roni, ya. Pak Roni, ada Pak Roni? Nyalakan mic-nya Pak Roni. Nah, ini kita sudah mulai Bu ya. Kita sudah mulai praktik ini. Lihat dari sini. Pak Roni ada? Ya, sudah. Oke. Pak Roni kira-kira apa yang unik dari Al-Quran sekejap ini? Apa yang beda? Warna-warnanya. Pertama, dia berwarna-warna. Satu. Yang kedua apa lagi Pak? Coba lihat baik-baik. Ada garis-garisnya. Betul? Ya, betul. Yang ketiga apa lagi? Ada angka-angkanya. Nah, kan ada angkanya. Jadi ada warna, ada garis, dan ada angka. Ada 3. Oke. Insya Allah Bu, di pelajaran ini kita akan jelaskan tentang pola warna. Maksudnya apa warna itu? Pola garis, maksudnya apa garis tersebut? Dan pola angka, maksudnya apa? Gitu. Ini kalau Anda kuasai maksudnya Bu, Bapak akan bantu Anda cepat sekali itu bergerak ya untuk paham Al-Quran yang menggunakan metode sekejap ini. Oke. Hari ini Bu, tentu saya nggak bisa jelaskan semuanya. Ya. Saya hanya menjelaskan yang paling basic. Apa itu? Memahami pola warna secara global saja. Insya Allah. Nah, nanti ini lengkapnya di pelatihan memang kita berikan. Hari ini saya akan cuma menjelaskan tentang pola warna saja secara global insya Allah Ta'ala. Oke ya, kita mulai Bu ya. Jadi, goal kita, harapan kita apa? Dengan metode ini bisa membantu kita untuk faham 30 juz. Nah, 30 juz Bu. Oke. Berarti kita ingin faham 6.236 ayat. Ya kan? Oke. Jadi kira-kira ada berapa kata yang harus kita ketahui artinya itu? Kan ayatnya 6.200-an nih. Jadi ada berapa kata dalam Al-Quran? Ada yang pernah hitung nggak? Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat. Berapa kata? Bi-1, Ismi 2, Allah 3, Ar-Rahman 4, Ar-Rahim 5. Kalau 30 juz, nah berapa kata? Nah, kata ulama kita yang pernah menghitung ya, ada sekitar 77.439 kata. Nah, itu jumlahnya Pak. Masya Allah, sekitar 77 ribuan. Ayo, bagaimana dihafalnya itu Pak? Bagaimana dihafalnya itu? Nah, insya Allah dengan metode sekejap ini akan sangat banyak kata, bahkan sampai ribuan kata akan Anda ketahui dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena ini sekejap ya telah membagi ya semua kata ini itu hanya dalam 4 bagian kata ya.
4 kelompok kata. Inilah nanti yang akan diberikan warna pada Al-Quran sekejap. Ya, ada 4 warna ini. Ya, 4 warna seperti pulpen warna. Coba lihat, Ibu Waliati, warnanya apa aja tuh? Ada warna hijau, apalagi merah, biru, dan hitam. Nah, setiap warna ini itu menunjukkan artinya dan ada maksudnya. Ada maksudnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dari warna yang artinya itu paling mudah difahami. Ya, kita mulai ya. Jadi awalnya Bu, kita menerjemahkan per kata dulu ya. Tapi apa berdasarkan warna. Kita akan urut dari warna yang artinya itu sangat mudah difahami maknanya. Jadi sekarang semua ya. Semua fokus ke depan. Ya, fokus ke depan ya. Oke. Kita mulai nih. Saya Ibu itu nggak akan pernah mengatakan apa artinya. Tapi membantu Anda untuk tahu sendiri artinya. Dengan bantuan warna-warna ini diantaranya. Kita mulai ya. Bapak Ibu, warna yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna sebagaimana gambar ini. Coba lihat ke depan. Kira-kira ini gambar apa? Gambarnya ya. Kira ini kalau kalian lihat gambar apa ini? Sangat indah. Gambar apakah ini? Apa? Pemandangan Ustaz. Ya, apa? Pemandangan apa? Sawah. Sawah. Sawah yang hijau. Sawah warnanya apa? Hijau. Hijau, betul. Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Indonesia. Iya Ibu, negara Indonesia, negara kita. Indonesia. Betul Ibu, Indonesia. Jadi kemanapun Anda pergi itu, dari Aceh, ke Jawa, ke Sulawesi, sampai ke Merauke, ujungnya Indonesia itu. Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah. Itulah negeri kita, Indonesia. Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap itu, ada kata-kata yang diberikan warna hijau. Seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa arti warna hijau? Itulah kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Karena dia resmi telah menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi nanti kalau Anda baca Al-Quran sekejap, ya, lalu melihat kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Gitu. Bapak Ibu, warna hijau apa artinya? Indonesia banget. Betul Ibu Hadriani. Warna hijau apa artinya? Indonesia banget. Iya Ibu Ana, betul. Indonesia banget artinya. Oke, sekarang coba kita praktek ya. Yuk, kita praktek. Semua lihat Al-Quran sekejap. Sudah? Oke, saya panggil ya. Saya panggil Ibu Hadriani Abidin. Ada? Ada. Oke. Semua perhatikan ya Bu ya. Ibu Hadriani, dan sobat peserta lihat ya. Coba lihat Al-Quran sekejap ini. Rata-rata di setiap baris, apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Ada. Ada tuh kan, kelihatan kan? Iya banyak. Ini Bu, kalau Anda punya Al-Quran sekejap rata-rata ada itu. Coba sekarang ya. Ibu Hadri jawab ya. Jawab artinya yang warna hijau. Allah artinya apa? Allah. Allah ya Allah. Allah. Alif Lam Mim. Apa terjemahannya? Alif Lam Mim. Sama. Alif Alif Lam Mim. Alif Lam Mim terjemahannya. Allah yang tahu mana sebenarnya. Al-Kitabu. Kitab. Kitab. Al-Goibu. Goib. 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 As-sholat. Sholat. Al-akhirah. Akhirat. Oh, sudah 6 kata. Bapak Ibu, kalau Anda punya Al-Quran sekejap, ya nih, Al-Quran sekejap Ibu ya, Anda akan menemukan di setiap halaman, ya, banyak kata yang diberikan warna hijau. Nih ya, saya buka ya sejak acak ini. Ya, saya tunjukkan ya, lihat nih. Nah, ini kalau Anda lihat setiap halaman pasti jumpa yang berwarna hijau. Ya, ini akan berlaku Ibu sekalian sampai akhir juz 30. Ya. Juz 30. Jadi sebenarnya Masya Allah sangat banyak yang dikuasai. Nah, kami sudah menghitung ya. Contoh untuk juz 1 saja. Ya. Itu juz 1. Itu ada sekitar 30
3.583 kata. Kata ya. Nah, ini yang warna hijau itu ada sekitar 379 kata. Sekitar 10,6%. Masya Allah. Ya, bayangkan Bu, 10%-nya Anda nggak perlu hafal. Nah, coba kalau 30 juz. Ada berapa? Ada 77.000 kata kan? 10%-nya berarti apa? Sekitar 7 ribuan. Wah, 7 ribuan kata Anda nggak usah hafal. Kenapa? Karena alhamdulillah dia telah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, gitu Ibu. Wah, yang 7.000 kata. Nah, sekejap bantu sedikit saja. Yaitu dengan memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Ya, nanti kalau ngaji, lihat kata warna hijau dalam Al-Quran sekejap, langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Begitu. Selesai warna yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Faham Al-Quran? Insya Allah. Mana suaranya? Faham Insya Allah Al-Quran? mudah. Insya Insya Allah mudah. Mudah, insya Allah. Oke, Ibu-ibu, sudah berapa kata yang Anda hafal dari Al-Quran? Ayo, berapa kata? 6 tadi ya? Apa 6? Itu kan cuma contoh. Gitu ya. Ya, sudah ribuan Ibu. 7.000. 10% kan ya 7 ribuan langsung dihafal itu. Ya. Kalau mau dites sama saya Bu, kita nggak pulang ini. Nggak selesai karena saking banyaknya. Ya, yang gak usah lah. Minimal apa kami bantu. Kalau ada warna hijau, udah itu bahasa Indonesia. Ya gitu. Nah, nanti kalau belajar nggak usah diartikan tuh. Kalau Anda belajar Ibu, Anda nggak perlu tuliskan artinya di bawah kata tersebut. Nggak perlu. Kitab, gue Ibu nggak usah. Kosongkan aja kan sudah tahu. Oke. Selesai iman yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Bisa difahami sampai sini Ibu? Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Jadi bayangkan Anda mau hafal 77.000 kata. Alhamdulillah sudah keluar 10%-nya. Oke, udah keluar ya? Nah, bersisa apa? Sisanya lagi 90%. Sekarang kita pindah ke warna berikutnya. Bisa difahami sampai sini ya? Oke, sekarang kita masuk warna yang kedua. Oke, sekarang kita pindah ya ke warna yang kedua. Semua lihat ke depan. Oke. Bapak Ibu yang muliakan. Oke. Nyalakan mic-nya ya. Warna yang kedua adalah kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia. Dan manusia sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Merah. Gambarnya apa? Darah. Gambar darah. Ini gambar sel darah merah yang diperbesar. Gambar darah. Darah itu warnanya apa? Merah. Iya, jelas warnanya merah. Ada yang darah biru sini? Darah biru? Darah biru? Enggak ada kan? Pasti merah darah kita. Betul. Dan ternyata sifat darah kita pun sama secara umum itu. Nih, darah kita itu apakah banyak dalam tubuh kita ataukah sedikit? Banyak banget. Banyak ya kan tuh. Dimanapun dari tubuh kita ada darah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada darahnya itu. Nah, itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya. Nanti dalam Al-Quran sekejap itu ada kata-kata yang juga diberikan warna merah seperti merahnya darah kita yang banyak jumlahnya. Nah, apa itu warna merah? Itulah kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Ya. Artinya apa? Yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang. Gitu. Nah, jadi nanti kalau Anda baca Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget. Banyak berulangnya. banget. Duh. Oke, warna merah apa artinya? Banyak Banyak banget. Banyak banget. Benar Ibu, banyak banget berulangnya. Ya, sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan. Oke, saya panggil Pak Sutarman ada? Ada. Oke, nah, semua lihat ya. Pak Sutarman coba lihat. Ya, di setiap baris, apakah ada kata yang diberikan warna merah? Banyak. Tuh, ini ya. Lihat di video saya. Saya buka ini Al-Qurannya. Oke. Nih, saya buka secara acak ya. Lihat di setiap baris.
Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Banyak. Banyak. Oh, nih saya buka lagi, saya buka ya secara acak. Tuh, nih saya buka ya secara acak. Lihat ini ibu-ibu, bapak-bapak, di setiap baris ada kata yang diberikan warna merah? Banyak. Banyak. Banget. Masya Allah. Banyak. Jadi ini kata ibu ditemukan setiap baris dari Al-Fatihah sampai akhir juz 30. Nah, seperti darah kan menyebar di mana saja. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang banyak berulang. Nah, Bapak Ibu, dengan izin Allah, setelah coba dikumpulkan, dilihat-lihat, ya, ternyata jumlah katanya nggak banyak, cuma berulang-ulang aja. Berapa jumlah kata? Ya, ini hanya ada sekitar 100 kata saja, tapi berulang-ulang. Ya, ya, yang telah dikumpulkan di mana? Dalam 2 halaman buku sekejap ini. Ada di sini nih. Nah, di sini Bu. Yaitu pada halaman yang ke-10 ya dan halaman yang ke-11. Nah, nanti Bu ini akan dibuatkan pisahannya. Jadi nanti akan dikeluarkan. Lagi ada ininya. Ada kertasnya ini. Nah, ini Bu diberi nama apa? Diberi nama kertas ajaib. Ya, diberi nama kertas ajaib nih. Nah, ini diambil dari bahasa Arab ini Bu. Kirtos ajib. Nah, gitu. Kirtos ajib. Terjemahnya apa? Kertas ajaib. Ya. Kertas yang menakjubkan. Kenapa? Karena kata-kata yang terdapat kertas ini kan sudah ada artinya ini Bu. Itu nanti akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Ya. Dan banyak itu. Baris Al-Quran. Oke. 100 kata ini. Sampai akhir juz 30. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti dalam pelatihanlah Anda akan latihan untuk bisa menguasai arti kata-kata ini seperti Al-Fatihah. Oke, Anda latihan untuk bisa menguasai arti kata-kata ini ya. Seperti apa? Seperti Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau sekiranya Anda tahu arti yang warna hijau ini pasti ya, yang telah menjadi bahasa Indonesia. Lalu yang merah ini yang banyak berulang ya, maka insya Allah Anda akan menguasai sekitar 60% kata-kata Al-Quran. Hanya bermodalkan apa? Kata yang telah menjadi bahasa kita Indonesia dan 1 lembar kertas ini saja. Tuh. 1 lembar ini aja nih Pak. Gitu. Bayangkan segini dapatnya. Oke ya. Nah, di pelatihan kita akan kuasai kata-kata ini insya Allah ta'ala. Nah ini contoh ya. Ini contoh kita udah hitung ini. Kita sudah hitung untuk apa? Untuk juz pertama saja. Nah, hijau kan tadi 10%. Ini yang warna merah Bu. Bahkan mencapai sekitar 56% kata warna merah itu. Ya, jadi kalau hijau dan merah itu mencapai sekitar 66% kurang lebih. Hanya bermodalkan sekitar 100 kata warna merah dan warna hijau saja. Kebayang nggak Bu? Nah, di pelatihanlah sebenarnya kita latihan bareng-bareng untuk menguasai ini seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Nah, tentu hari ini kita nggak mungkin ya, saya sampaikan semuanya nggak mungkin. Tapi hari ini Bu, saya hanya akan mencontohkan dan menunjukkan 6 kata dari sekitar 100 kata tersebut. Ya, dan bagaimana caranya menghafal. Nanti lengkapnya di pelatihan. Ya, dan ini sebenarnya mudah karena Anda sudah tahu karena tiap hari baca. Oke ya, kita mulai ya. Saya tunjukkan 6 kata aja deh. Sekarang semua lihat ke depan. Oke, lihat ke depan ya. Ke slide dan ke video saya. Di antara kata-kata yang kita berikan warna merah dan karena banyak berulang itu adalah kata-kata ya, yang terdapat pada nama anak ini. Coba lihat. Ya. Nah, Anda pernah melihat anak ini enggak? Enggak. Masa enggak pernah? Ini terkenal ini Bu, bintang iklan. Bintang iklan sekejap. Tuh lihat dia sedang beriklan. Ya. Oke. Nah, yang namanya itu bintang iklan, artis itu hampir semua punya 2 nama, Pak. Hampir semua punya 2 nama. Ya. Nama aslinya, misalnya orang Sunda. Nama itu apa? Jaka. Jaka. Jadi artis. Berubah namanya itu menjadi apa? Jaka. Jackie. Oh. Jaka jadi Jackie. Ya, jadi Jack. Ya.
Itu semua begitu. Ya, nggak ada nama aslinya. Sama. Anak ini punya nama asli. Tapi sebagai minta ingat sekejap, dia punya nama khusus. Yang tidak ada orang yang sama dengannya. Ada yang tahu siapa namanya? Nih, namanya adalah ini. Coba dibaca. Oke, coba. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Ayo, Bilila wa alala. kurang tepat cara bacanya. Bilila wa alala. Ya, begitu. Bilila wa ala pakai ain, Pak. Pakai ain di sini nih. Bilila wa alala. Wa alala. Gitu. Coba. Sekali lagi. Siapa namanya? Bilila wa alala. Itu Ibu. Bilila wa alala. Sebenarnya nama ini itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang setiap hari Anda pasti membacanya berulang-ulang. Di mana? Nah, ini ada 6 kata dalam surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. 6 kata. Bi, li, la, wa, ala, la. Itu 6 kata. Oke? Nah, kita mulai ya. Kita mulai. Sekarang kita latihan ya. Latihan untuk tahu artinya. Nah, saya nggak akan pernah bilang artinya nih. Coba untuk Anda untuk bisa tahu artinya. Oke, saya panggil ya. Saya panggil Bapak Jori Kuari. Boleh Pak Jori? Nyalakan mic-nya Pak Jori. Ada Pak Jori? Suaranya nggak keluar Pak Jori. Halo. Kecil sekali. Nggak kedengeran ya? Ya. Kedengaran sudah kedengaran. Oke, coba. Cukup ya. Bapak Jori, pertama kata bi. Di mana ada kata bi di surat Al-Fatihah? Mana ayatnya? Yang lain diam. Pak Jori, ini kan? Bismillah. Nah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kata bi warna merah. Nah, sekarang Bapak isi ya. Isi artinya Pak. Titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih. Apa itu Pak? Dengan. Betul, dengan. Ya, betul, dengan. Jadi, bi itu apa artinya? Dengan. Nah, gitu. Nah, Ibu nanti kalau Anda punya buku tuh, nanti ada yang namanya itu LKS. Ini nih, LKS ini. Lembar kerja sekejap. Tuh. Lihat nomor 1 itu, ada kata bila wa alala. Oke. Nah, sekarang tuliskan di buku Anda. Kalau nggak punya buku ini berarti tulis di buku Anda atau di HP Anda. Di bawah kata bi, artinya apa tuh? Dengan. Ayo, semua tulis di bukunya. Atau di HP-nya. Bi dengan. Kenapa? Ini kata Bu akan muncul di setiap halaman Al-Quran. Kerap. Tadi itu kerap muncul. Anda bisa buktikan sendiri nanti. Ini akan muncul kata bi. Apa artinya? Dengan. Oke ya. Itu caranya. Sudah ya 1. Yang kedua. Saya panggil yang kedua. Oke. Pak Roni. Ada Pak Roni? Ya. Pak Roni. Kata li. Ayo. Di mana di ayat apa di Al-Fatihah ada kata li? Lillah. Alhamdulillah. Betul nih. Oke. Alhamdulillah. Itu ada kata li kan? Segala puji titik-titik Allah. Bagi Allah. Bagi Allah. Bagi. Ya, bagi. Oke, sekarang tuliskan di buku Anda itu. Ayo tuliskan, Pak. Bagi. Kenapa saya suruh nulis? Biar tersimpan, ya. Ya, karena itu menulis sebenarnya membantu menyimpan artinya dalam ingatan kita. Ya, gitu, ya. Dan ini nanti akan sering Anda temukan dalam setiap halaman Al-Quran. Oke, ya, sudah 2 ya. Oke. Yang ketiga, oke. Yang ketiga, Mas Dimas Nugroho. Nyalakan mic-nya, Mas Dimas. Mas Dimas. Oke. Nah, yang ketiga itu kata la. Nah, kalau ini ditemukan di surat Al-Ikhlas. Ayo, mana ayat yang ada kata la di surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mana ayatnya? Nih.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo Mas Dimas, artinya dan tidak ada titik-titiknya Allah yang setara sesuatu pun. Yang lain diam. Mas Dimas apa? Selain. Yang lain diam. Dan tidak ada. Bukan. Selain Allah. Bukan. Masa nggak tahu artinya? Kan pernah dibaca di kelas. Tidak ada Allah. Betul Ibu, bagi. Bagi artinya. Tuh lihat. Dan tidak ada bagi Allah yang setara sesuatu pun. Jadi itu li dan la sama artinya itu bagi-bagi. Li bagi tadi kan? La juga bagi. Begitu ya. Ada arti lain, cuma ini arti yang juga sering muncul dalam Al-Quran. Ayo, tuliskan di buku Anda. Nah, ini akan sering muncul ini. Sudah ya, 4. Sekarang yang ketiga. Yang keempat. Oke, 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat, ya saya panggil lagi ibu-ibu. Coba. Saya panggil ibu yang nyala kameranya. Kalau nggak nyala nggak bisa. Ibu Anis. Ibu Anis ada? Ada. Oke, Ibu Anis. Di Al-Fatihah, mana ayat yang ada kata wa-nya pertama kali? Ayo. Ini Ibu. Apa itu? Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu Anis ya, yang lain diam. Ini Bu, isi Bu. Hanya kepada Engkau kami beribadah titik-titik hanya kepada Engkau. Apa itu Bu? Ya, hanya. Apa? Dan. Oke, dan. Jadi wa artinya apa? Dan. Ini Masya Allah, ini banyak banget nih, ratusan di Al-Quran yang munculnya nih. Ya, bahkan sampai ribuan. Kata wa ya di Al-Quran. Ayo, tuliskan. Wa artinya apa? Dan. Empat ya. Sudah semuanya. Yang kelima sekarang. Oke, saya panggil ya. Ibu Nini Herawati. Mic-nya Bu. Mic-nya Ibu. Ya, oke. Ibu Ninik. Yang kelima kata Allah. Ayo. Di Al-Fatihah mana ayat ada kata Allah? Nih. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, alaihim ala. Oke. Ibu Nini disi. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat titik-titik mereka. Kepada. Ya, kepada atau atas. Ya, atas. Atas. Bisa dua ya. Bisa atas mereka atau kepada mereka. Jadi ala artinya atas atau kepada. Ayo tulisin bukunya. Ala atas atau kepada. Sudah ya. Ini nanti akan sering ditemukan Al-Quran juga nih. Oke. Yang terakhir saya panggil Ibu Andi Hasdia. Nyalakan mic-nya Ibu Andi Hasdia. Oke. Nah. Katalah. Oke. Ibu Hasdia, ayo. Di mana ayatnya ada kata la di Al-Fatihah? Cuma satu Ibu. Alamin. Bukan. Ujungnya surat Al-Fatihah. Ujungnya Al-Fatihah. Nih. Waladolin. Waladolin. Ya kan? Tuh, waladolin kan? Artinya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan titik-titik orang jalan orang apa? Dan bukan orang-orang. Betul. Jadilah artinya lah bukan. Bukan. Ayo. Tuliskan bukan dah. Bukan, bisa juga tidak ada, jangan, itu semua sama itu. Ya. Wah, ini jumlahnya banyak banget di Al-Quran. Akan jumpa tiap halaman. Ya, la. Apa tuh? Bukan, tidak. Bukan. La, bukan. Anda bisa buktikan. Pasti jumpa itu. Oke, jadi inilah 6 kata Al-Quran Ibu. Ya, 6 kata Al-Quran. Yang sebenarnya sering kita baca. Di mana? Di Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi nanti akan muncul pada setiap halaman Al-Quran. Oke. Nah, tugas Anda adalah membaca sering-sering ke-6 kata ini sampai ada hafal seperti Al-Fatihah. Ya, baca sering. Ya. Dan cara menghafalnya gampang Pak. Insya Allah gampang. Apa? Nah, Anda cukup baca setiap kata dengan artinya ini seperti Anda baca Al-Quran.
Diapain itu, Pak? Ya, disenandungkan. Disenandungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Itu kan dipotong-potong dan disenandungkan. Oke. Nah, biar mudah. Sekarang saya praktekkan ya. Saya contohkan. Anda ikuti. Oke. Kita akan bagi. Ini kan ada 6 kata. Kita bagi menjadi 2. Ya. 3-3. 3-3 ya. Oke. Sekarang semua nyalakan mic-nya. Ayo. Kita akan sama-sama ya. Semua nyalakan mic-nya. Oke. Saya contohkan dulu. Setelah saya contohkan baru Anda ikuti. Ya, biar sama-sama ya. Oke. Sekali lagi saya contohkan dulu caranya membaca dan Anda ikuti. Dan langsung niatkan untuk dihafal ya. Ya Allah buat apa? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Dengan suara yang paling bagus ya. Gitu. Oke. Ikuti saya. Saya duluan ya. Dengan li bagilah bagi. Yuk. Dengan li bagilah bagi. Ujungnya dipanjangkan suaranya. Ya Pak, enggak. Saya duluan ya. Dengan li bagilah bagi. Yuk. Dengan li bagilah bagi. Dengan li bagilah bagi. Dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Dengan li bagilah bagi. Dengan li bagilah bagi. Dengan li bagilah bagi. Dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Jadi Bu, seperti itu ya caranya. Nanti Anda latihan, ditutup artinya. Nih ya, sekarang itu ya. Oke, ikuti saya. Sebentar. Oke. biar rapi saya matiin mic-nya. Ya. Jadi Bu, saya duluan baru Anda ikuti, gitu ya. Ya. Sama-sama. Sekarang kita latihan tidak melihat arti. Nah, kenapa? Kalau sudah mengaji, tidak ada artinya lagi. Oke, sekarang ulangi ya. Semua nyalakan mic-nya. Ayo, kembali. Oke ya. Ikuti saya. Dengan li bagilah bagi. Dengan li bagilah bagi. Nyalakan mic-nya. Dengan li bagilah bagi. Dengan bagi. Bu, yang kedua itu li. Yang ketiga itu lah. Bukan bi dengan la bagilah bagi. Gila. Masa begitu? Kan jelas banget tulisannya itu. Oke, nggak apa. Ya. Ikuti saya. Ntar dulu. Saya duluan ya. Saya duluan baru Anda. Nyalakan mic-nya semuanya. Sudah nyalakan Pak Jori? Oke. Pak Roni? Saya duluan. Ikuti saya. Dengan li bagilah bagi. Yuk. Dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Siap. Siap-siap ya ditunjuk ya. Yang mau mengulang angkat tangan di partisipan. Nah, Saya. Sebentar Bu, sebentar. Ulang dulu ya. Ya. Yang mau jawab angkat tangan di partisipan. Ulangi lagi. Ikuti saya. Dengan li bagilah bagi. Dengan li bagilah bagi.
Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Badan ala ataslah bukan. Yang mau menjawab angkat tangan di persiapan, ditunjuk ntar. Bi dengan li bagilah bagi. Gimana caranya? Dengan bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ala ataslah bukan. Wah, udah banyak ini angkat tangan di persiapan ini. Nah, saya pilih ya. Saya pilih. Oke ya. Udah yang langsung dulu ya. Pak Roni dulu, Pak Roni. Oke, Pak Roni. Nyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya, Pak Roni. Oke. Ayo. Satu. Yang lain diam ya. Jangan bersuara. Biar nanti nggak masuk ke mic-nya. Oke, Pak Roni. Ayo. 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Masya Allah. Tuh lihat kan. Langsung hafal kan Pak? Itu kan artinya. Nah, sekarang Pak Roni latihan menjawab acak. Oke. Latihan menjawab acak ya. Jawab ya. Apa artinya bi? Dengan. Tuh. Wah. Dan. Wah. Dan. Yang lain diam. Saya matikan mimiknya. Wah. Oke. Aduh. Sabar. Ganti-gantian ya. Sekarang saya nanya Pak Roni, yang lain mohon diam. Karena kalau bersuara sedikit Bu masuk ke mic ini. Ya kita jadi nggak fokus. Oke. Udah Pak Roni? Oke Pak Roni. Jawab artinya ya. Apa artinya wah? Dan. Betul, dan. Ala. Atas. Betul. La. Bukan. Betul. Bi. Bi dengan. Masya Allah, mantap. Ya kan? Ibu Ninik Adam. Ada? Ada. Oke, sekarang ayo. 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Ini Adam ini Adam. Bi li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Kali lagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Oh, lancar sekali. Ya kan Bu? Sekarang latihan menjawab acak. Ya. Apa artinya wah? Dan. Bi. Dengan. Ala. Atas. Li. Li dengan Li. Bagi. Oke, Ibu Ninik yang menjawab, yang lain diam. Oke, wah. Dan. Oke, itu kan Masya Allah. Bisa kan? Nah sekarang Ibu, siapa nih ini? Ibu Ana Siregar. Oke. Apa Ustaz? Ya, siap. Datar, nyalakan mic-nya dulu. Semua matikan. Ibu Ana, nyalakan mic-nya. Siap Ustaz. 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Masya Allah, enaknya suaranya dan lancar. Hati penting Bu, ya lancar. Alhamdulillah Ustaz. Jawab artinya langsung Ibu Ana. Apa artinya? Wah. Dan. La. Bukan. Li. Bagi. Wah. Dan. Bi. Dengan. Wah. Dan. Li. Bagi. Iya benar. Oh, apa? Iya benar. Bagi. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Luar biasa Bu. Ini baru belajar. Syukran, baru belajar. Tuh kan. Anda baru sebentar sudah tahu apa? 6 kata. Ya kan? Oke. Yang terakhir.
Aduh, ini Masya Allah baik sekali nih ya. Nih, Ibu Yanti, Makassar. Ada orangnya Ibu Yanti? Nyalakan mic-nya Ibu Yanti. Lah, ada? Bu Yanti, mana suaranya? Hadir Ustaz. Kecil sekali suaranya Ibu. Ibu Yanti? Ya, hadir Ustaz. Waduh, suaranya kecil banget. Ya, hadir. Kecil sekali suaranya Bu. Hadir Oke. Ustaz. Coba, coba. 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan. Wa dan ala la dan bukan. Sekali lagi. Wa dan ala ataslah bukan. Oke, sekarang jawab artinya. Apa artinya Bi? Dengan. Wa. Dan. La. Tidak, bukan. Oke, Masya Allah. Terakhir ya, Ibu Syamsuriati. Oke, Ibu Syamsuriati. Oke, nyalakan mic-nya. Ada? Ada. Ayo, 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Terus. Wadan ala ataslah bukan. Benar kan? Masya Allah. Jawab artinya. Apa artinya wa? Dan. Ala. Atas. Li. Bagi. Wa. Dan. Bi. Bagi. Bi dengan. Oke, alhamdulillah. Ibu Rizanda Mahmud. Ya, Pak Ustadz. Oke, ini baru jelas suaranya ini, Masya Allah. Oke, ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Masya Allah, mantap Bu. Ya, oke. Ibu Rizanda, jawab artinya. Langsung ya. Apa artinya wa? Dan. Ala. Atas. Li. Bagi. Bi. Dengan. Ala. Atas. Wa. Dan. La. Bukan. Li. Bagi. Wa. Dan. Bi. Dengan. Wa. Dan. La. Bukan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kira-kira seperti inilah caranya kita belajar nanti sekalian. Tuh, Anda lihat sini kan Bu? Cuma sebentar Anda sudah kuasai 1 baris. Nanti di pelatihan Anda akan belajar ini Bu. Ada 15 baris. Tuh. Jadi yang utama belajar dulu yang 70 kata Bu, nggak perlu 100. Kenapa? Karena ini sudah sangat banyak ini. Ini ya, ada 15 baris. Asumsinya kalau tiap hari 1 baris hanya perlu 2 minggu. Kalau 1 hari 2 baris hanya perlu berapa? 1 minggu. Masya Allah ya. Sekitar setengah Al-Quran Anda kuasai. Bayangkan itu Bu. Motonya apa? Kata bahasa Indonesia. Dan ini nih, kata yang ada pada kertas ajaib ini. Nanti insya Allah di kelas itulah kita akan belajar bareng-bareng ya untuk bisa menguasai kata-kata ini. Oke. Ini Bu sekalian, saya akan putarkan ya. Ini ada video ini. Ini peserta nih. Peserta kelas ya, kelas online ya. Ini Masya Allah sudah pertemuan ke-18 ya. Ini sudah hafal dari awal sebenarnya. Ini adalah hasil ujiannya. Ini hafal seperti Al-Fatihah dan rapi kayak orang mengaji ya. Kita dengarkan ya. Namanya Pak Endang ini. Ini orang biasa nih. Orang-orang perusahaan nih. Ya, oke, kita lihat dia menghafal ya. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15.
hukum kalian. Ana akunahu kami. Kuliahum mereka. Katamu hukum kalian. Ya akuna kami. Hada ini. Haulai mereka ini. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Alladzi orang yang. Alladzina orang-orang yang. Apa yang. Sesungguhnya apakah amatoran tidak bukan illa kecuali falalu idza apabila nama sesungguhnya hanyalah Allah ingata walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikaran tidak akan bahwasanya pasti dibawaan bahwa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan hal sungguh baina di antara balbahkan. Oke, Masya Allah. Oke Pak, seperti begitu Pak. Ini hafal berurutan dan apa ketika diacak pun akan seperti begini. Ya, ini hasil pelatihan kan begini Pak. Hasil pelatihan akan seperti begini. Lengkapnya di pelatihan. Ya, di kelasnya akan kita pelajari seperti begini. Insya Allah Ta'ala. Oke. Ya, faham Al-Quran. Mudah insya Allah. Faham Al-Quran. Mudah insya Allah. Ya, sekarang kita pindah ya. Warna yang ketiga. Ya. Warna yang ketiga, yaitu kata Al-Quran yang kita berikan warna biru seperti birunya langit. Ya. Birunya apa? Langit. Nah, ketika langit sedang membiru, apakah Anda mudah melihat sesuatu ataukah sukar? Udah. Oh. Kan karena terang kan, motornya Pak Ahmad, mobilnya Pak Said, ya semua jadi mudah untuk dilihat. Ya, nanti dalam Al-Quran sekejap ada kata-kata yang diberikan warna biru seperti biru langit. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang mudah untuk difahami maknanya. Ya, maknanya. Ya. Jadi kalau Anda ngaji, lihat kata warna biru, langsung katakan ini kata mudah banget artinya. Ya, mudah banget artinya. Nah, sekarang coba lihat ini, Bu. Lihat Al-Qur'annya. Ternyata di setiap baris pun ditemukan kata yang diberikan warna biru. Setiap baris. Ini akan berlaku sampai akhir juz 30. Nih, saya buka secara acak ini, Bu. Lihat nih setiap baris. Kan? Nah, ini akan ditemukan warna biru sampai mana? Sampai akhir juz 30, ya. Bapak Ibu, dan dia pun berulang-ulang itu, berulang-ulang, ya. Yang biru Bu, kami sudah kumpulkan. Nah, itu ada sekitar ya 2070 kata, kurang lebih itu. Nah, ini enggak berulang ya, enggak berulang ini. Ya, berapa? 2070 kata. Yang telah dikumpulkan dalam 24 halaman buku sekejap. Ya, di buku sekejap yang warna merah ini. Nah, di sini ada. Lengkap dengan artinya masing-masing. Nah, nanti di pelatihan lah kita akan belajar untuk bisa menguasai sebagian besar dari kata-kata ini. Di pelatihan. Nah, itu ada caranya. Oke. Kenapa? Karena kalau Anda bisa menguasai kata yang diberikan
Ya, warna hijau yang Indonesia banget artinya, warna merah yang banyak berulang, lalu yang warna biru yang muda-muda ini, maka insya Allah ya, sekitar 80% kata Al-Quran akan Anda kuasai. Yang hijau kan 10, merah itu 50%. Yang biru ini ya 20%-nya, berarti sekitar 60%. 80% kata Al-Quran akan Anda kuasai. Ini udah ketahuan, Bu. Nah, ya, ini contoh ya. Contoh untuk juz 1. Nih, lihat nih contohnya. Kita sudah hitung ini. Ya. Dalam juz 1 itu, oke, yang hijau 10%, yang merah 56%, yang biru ini mencapai sekitar 22%. Jadi, 3 warna ini, Bu, itu mencapai sekitar 89%. Hampir 90%. Masya Allah. Ya. Ada semuanya, Bu. Oke, di pelatihanlah kita latihan untuk bisa menguasainya. Nah, mungkin ada nanya, Ustadz, kenapa Ustadz bilang mudah? Kalau hijau mudah karena Indonesia banget artinya. Warna merah itu mudah karena banyak banget berulang, hanya selembar. Kertas ajaib, 100 kata. Yang warna biru kenapa dia mudah? Itu penjelasannya di mana di bukunya. Tapi yang paling banyak kenapa dia itu mudah? Ada karena faktor ini, Pak. Lihat ke depan nih. Karena faktor kata-kata yang warna biru ini, Bu, itu dia itu memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Tapi sedikit berubah tulisannya dan artinya. Ya, dia memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Oke, tapi dia sedikit berubah artinya. Tapi nggak keluar dari asalnya. Contoh ya, nih, coba lihat semua ke depan. Lihat ke depan ke slide. Asalnya apa? 1, hidayah. Ini hidayah kan bahasa Indonesia. Warnanya hijau kalau ini. Hidayah. Tapi ini hidayah, kan hurufnya apa? Ada H, ada dal kan? Ada ya. Ini berubah harokatnya. Menjadi hudan. Tuh. Apa artinya? Ternyata artinya sama, yaitu hidayah juga. Sampingnya hada. Apa itu? DT. Artinya dia itu dia telah. DT dia telah. DT dia telah memberi hidayah. Sampingnya hadaita kate, kamu telah memberi hidayah, dan seterusnya. Gitu. Bu, yang begini, Bu, jumlahnya ribuan dalam Al-Quran. Nanti kita akan belajar juga bagaimana bisa tahu perubahan-perubahan ini. Ya, dari sholat, orang yang sholatlah gitu perubahannya. Lampau sekarang. Semua Ibu, bentuk perubahan itulah yang nantinya akan diberikan warna biru dalam Al-Quran sekejap. Sebagai pemula, oke, Anda cukup latihan menebak-nebak asalnya saja dari huruf-hurufnya itu. Ya, kalau memudahnya begini, Bu, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Misalnya kata menikam, apa asalnya? Menikam, asalnya apa tuh? Tikam. Kan, asalnya tikam. Kemudian apalagi, Bu? Mengambil, asalnya? Ambil. Ambil itu, Bu, warnanya hijau. Terus dia mengambil, orang yang mengambil, ambillah, itu yang diberikan warna biru nanti. Nah, kenapa? Karena dia berubah dari asalnya. Oke. Oke, biar mudahnya kita praktek ya. Ini ribuan. Oke, sekarang saya panggil ya. Saya panggil. Bentar, saya matikan mic-nya. Saya panggil Ibu, Bapak. Siapa nih? Yang belum dipanggil. Pak Nur Sam. Boleh Pak Nur Sam? Dinyalakan mic-nya Pak Nur Sam. Itu Pak. Diklik yang ada mic-nya. Ditindis. Oke, sudah. Pak Nur, suaranya? Ya. Oke, mantap. Jelas banget. Kita lihat ya. Pak Nur Sam, ya semua peserta lihat ya. Ya. Ini kan ada kata apa? Ada kata hudan. Oke ya. Hudan ini Pak, warnanya kan biru tuh. Ini hudan Pak, dia memiliki asal bahasa Indonesia. Apa asalnya kira, Bu? Kan ada huruf hudan. Nih, ada pilihannya Pak. Sabar, syukur, jihad, syukur, sabar, atau hidayah? Hidayah. Hidayah tuh. Lihat hurufnya kan.
Hudan, ada hidayah, ada ha, ada dal, ada ya. Nah, nanti Bapak, setelah tebak ini, Bapak tinggal cari di mana? Di bukunya itu. Nih, ada asal kata hidayah. Pak Nur Sam, lihat sampingnya. Apakah ada kata hudan sampingnya itu? Ada. Apa artinya? Hidayah. Ternyata artinya sama, yaitu hidayah juga. Hudan, hidayah. Sesudah dapat ini, maka Anda pindahkan dan tuliskan di bawah kata hudan dalam Al-Quran sekejap artinya. Gitu. Jelas ya? Makasih Ustaz. Kedua, Pak Sofyandi Farid. Pak Sofyandi, nyalakan mic-nya. Ya, siap. Oke, mantap. Pak Sofyandi, yang kedua yaitu kata rozakona. Rozak, apa asalnya Pak? Bahasa Indonesia? Nih. Apa? Rezeki. Itu kan hurufnya itu ada. Rozakna, rezeki. Anda cari di bukunya Pak. Nih ada kata rezeki kan? Pak Sofyandi. Lihat sampingnya Pak. Ada kata rozakna enggak sampingnya itu? Nah itu ada singkatan. KMT. KMT. Itu artinya apa? KM itu kami pelakunya. T itu telah past tense lampau. Digabung menjadi rozakna. Kami telah memberi rezeki. Betul, kami telah memberi rezeki. Atau kami telah rezekikan. Nah, gitu. Dapat dan Anda tinggal pindahkan dan tuliskan di bawah kata rozakna artinya. Nah, gitu Pak. Nanti kenapa sebenarnya itu kata rezeki Anda gak perlu tuliskan lagi karena sudah bisa menebak. Cukup simbolnya aja KMT pelakunya itu. Kenapa? Karena Anda sudah bisa menebak apa asalnya. Ini jumlahnya ribuan dalam Al-Quran. Banyak banget. Banyak banget. Yukinun apa? Yakin. Yu'minun. Mu'min. Yunfikun, infak. Gitu. Ya. Masya Allah. Lebih detailnya di pelatihan. Kita akan belajar. Tapi kalau pemula cukup menebak saja. Ya, cukup ya? Oke. Baik. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Apa itu? Yaitu kata. Yang diberikan warna hitam seperti hitamnya Hajar Aswad. Itulah kata Al-Quran yang sama sekali tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Nggak ada sama sekali. Ditambah lagi kata ini sedikit muncul dalam Al-Quran. Jadi ini lawannya hijau, merah, dan biru. Ya, sama sekali. Tidak punya asal dalam bahasa Indonesia. Dan dia itu jarang muncul. Nah, ini kesajian bukan bahasa Indonesia, tapi dia sering muncul. Maka dia warnanya merah. Ini hitam apa? Sama sekali nggak punya asal bahasa Indonesia. Ditambah lagi dia itu jarang muncul. Nah, ini bukan warna hitam. Coba lihat Al-Qurannya. Ini kalau Anda lihat Al-Qurannya Pak, ternyata jumlahnya nggak banyak. Ya, satu halaman ini cuma kata roiba yang warnanya hitam. Ya, hanya kata roiba. Itu nggak ada yang lainnya. Ya, rata-rata per baris itu 1-2 kata. Bahkan ada yang baris yang nggak punya kata warna hitam. Nah, ini sangat sedikit tuh kata yang warna hitam. Kalau diperhatikan ada sekitar 11% yang warnanya hitam seperti beginian. Hanya 11%. Ya kan? Nah, tapi Anda pun harus tahu artinya biar sempurna mana setiap ayat. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Khusus kata yang warna hitam ini, karena dia bukan bahasa Indonesia dan jarang muncul. Nah, kalau Anda mau tahu artinya, maka kami anjurkan Anda jangan buru-buru melihat Quran terjemahan. Termasuk yang perkata itu, jangan. Yang paling bagus, Anda mencari sendiri. Di mana? Di dalam kamus Al-Quran sekejap ini. Nah, kami siapkanlah kamus Al-Quran sekejap. Yang khusus berisi kata-kata Al-Quran yang jarang muncul. Ya, jarang muncul dalam Al-Quran. Ya, jadi nggak semua ya. Karena warna hijau nggak butuh kamus. Yang warna merah sudah kesajaib. Yang warna biru itu sudah ada. Warna biru di bukunya. Nah, khusus yang hitam inilah yang disiapkan di kamus ini. Di sini Bu. Ini untuk 30 juz ya. Nah, namanya kamus itu Pak, itu nggak perlu dihafal satu persatu seperti warna merah, nggak perlu. Nah, kapan dipakai? Nah, nanti kalau ada kata yang Anda nggak tahu artinya, baru Anda mencarinya di kamus ini. Gitu. Dan enaknya Pak, dia nggak butuh cari asal. Karena disusun seperti bunyi Al-Qurannya. Misalnya ya, nih, roiba, langsung aja apa huruf depannya? Oh, ro, udah.
Cari di kamusnya, nih nanti ketemu nih. Ketemu segi 4 ro, ini asalnya. Udah, nih ketemu roiba, tuh roiba. Apa artinya itu roiba? Ragu. Keraguan atau kecelakaan. Nah, ada 2. Ini ada 18. Artinya kata roiba ini hanya berulang sebanyak 18 kali dalam 30 juz. Itu artinya. Garis miring 2.2. Artinya dan pertama kali muncul kata ini di dalam surat yang kedua, ayat yang kedua. Udah itu. Nah, ketemukan keraguan kan? Sudah. Dapat dan Anda tinggal pindahkan dan tuliskan di bawah kata raiba dalam Al-Quran sekejap. Oke, berarti ya, seperti begini cara belajarnya. Sisanya kerjakan sendiri. Gitu ya. Oh Ibu, dengan demikian, alhamdulillah kita telah selesai belajar memahami warna dalam Al-Quran sekejap. Ya kan ada warna kan, ada 4 warna itu, ya. Hijau, merah, biru, hitam. Nanti akan begini, Pak. Akan begini nanti hasil belajar Anda nih, Bu. Oke ya. Nah, gini. Anda tinggal apa? Tinggal menyusun artinya per ayat sekarang. Digabung-gabung. Coba ya, saya panggil ya. Coba. Saya panggil untuk latihan Pak Sutarman. Ya, Pak. Nah, oke ya. Sekarang Pak kita mau terjemahkan ya per ayat ya, tapi gabung-gabung ini. Saya bacakan, Bapak langsung terjemahkan. Ya. Oke. Jawab. Alif Lam Mim artinya? Alif Lam Mim. Hah? Alif Lam Mim terjemahnya sama itu. Allah yang tahu maksudnya, tapi terjemahnya sama. Alif Lam Mim, begitu ya. Zalika itu warna merah ini. Alkitabu kitab. Kitab apa yang dimaksudkan? Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran. Sekarang digabung, Pak. Digabung ya. Zalikal kitabu artinya apa? Itulah kitab Al-Quran. Ini Pak dibalik, Pak. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu seperti bahasa Inggris, dead book. Itu sama itu bahasa Arab. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu. La roiba. Tidak ada keraguan. Fihi. Di dalamnya. Fi di dalam, hi itunya, fihi di dalamnya. Kalau digabung, la roiba fihi. Di dalamnya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu. Ya kan Pak? Sekali lagi Pak Sutarman. Jawab. La roiba fihi. Di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, hudan. Petunjuk. Hah? Kok petunjuk? Hidayah. Hidayah kan orangnya biru, Pak. Iya, iya. Kan? Bisa cuma lebih bagus sepertinya petunjuk. Tambah kata sebagai hidayah. Li artinya bagi. Kan? Bi dengan li bagi la bagi nih muncul. Li bagi. Muttaqin orangnya biru kata takwa. Artinya orang-orang yang bertakwa. Oke, Pak Sutarman. Jadi kalau lil muttaqin artinya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau hudal lil muttaqin hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai hidayah, hudal lil muttaqin sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Ayo Pak Sutarman ya. Zalikal kitabu. Itulah Al-Quran. Tadi Al-Quran ini. Tadi Al-Quran ini. Al-Quran ini. Yang lain mohon diam dulu. Pak Sutarman sekarang yang saya tanya. Semangat sekali yang lain ini. Oke. Sabar ya, sabar. Pak Sutarman nyalakan mic-nya. Oke. Ayo, ulangi ya. Tadi kan saya sudah berbagi ya. Apa? Dibalik. Kitab Al-Quran itu. Ulangi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. Hafalin. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La roiba fihi. Di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, sekali lagi. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Sekali lagi Pak, terakhir. Zalikal kitabu. Al-Quran itulah
Kitab Al-Quran itulah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang nanti ini kan Bapak masih lihat kan? Nanti Anda Ya. tutup, nih, dan latihan. Ayo sekarang, Pak Sutarman. Ya. Jawab artinya zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itulah La raiba fihi. tidak ada keraguan di dalamnya, Hudan lil muttaqin. sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, nih. Seperti Anda baca Al-Quran, tidak lihat artinya lagi. Ya nggak Pak Sutarman? Ya. Udah hafal tadi tuh? Ya. Hafal nggak tadi Pak? Udah hafal Ya, Pak ya. itu. Insyaallah. Sisanya Anda tinggal latihan sendiri. Lengkapnya di pelatihan. 20 kali pertemuan akan hatam 20 halaman juz 1. Amin. Amin. Nah, sama-sama. Oke, sama-sama. Kira-kira seperti itu. Susun maknanya, oke. Nanti Anda lihat Quran terjemahan, Anda perdengarkan di kelasnya, Ustaz akan jelaskan maknanya itu, ulang-ulangi, insya Allah seperti itu. Bapak Ibu nih, lakukanlah semua ini, setiap kata seperti begini, insya Allah Anda akan punya kemampuan faham Al-Quran yang luar biasa, lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah Ta'ala. Lengkapnya di mana? Di pelatihan. Lengkapnya insya Allah di pelatihan. Akan kita pelajari sama-sama. Oke, Bapak Ibu muliakan. Selesai ya. Kalau yang garis sama angka, Pak? Enggak, sekarang Bu, itu di pelatihan. Ini cuma perkenalan, Bu. Oh, oke. Baik. Lengkapnya itu dipelajari di mana? Di pelatihannya. Oke. Lengkapnya di pelatihannya. Bapak Ibu, jadi demikian ya. Demikian untuk hari ini, Bu. Saya telah memperkenalkan tentang sekejap, tapi baru pola warna. Lengkap itu semua di pelatihan. Nah, jadi sesudah ini, Bu, kami menawarkan ingin membantu Bapak Ibu yang serius belajar. Apa itu? Dengan cara membuka kelas pelatihan. Ya. Pelatihan level 1, kita belajar juz 1. Ya. Ini akan berlangsung selama 20 kali pertemuan kurang lebih. Setiap minggunya ya, selama 20 kali pertemuan. Ya, selama 20 kali pertemuan. Ya. Ini yang baru, Bu. Akan dibuka insya Allah itu setiap hari Ahad pagi. Ini yang sudah siap. Ini kelasnya sudah berlangsung, ada yang Sabtu pagi. Tapi yang mau kita buka ini insya Allah kelas setiap hari Ahad pagi. Ya, Ahad pagi. Jam 6.30, setengah 7 ya. Sampai jam 8.30, setengah 9. 2 jam itu. Waktu Indonesia Barat. Setengah 7. Berarti kalau di Sulawesi itu setengah 8. Di Papua itu setengah 9. Nah, ini kelasnya Bu, insya Allah akan dimulai kapan? Dimulai 13 Desember 2020. Ya, Desember. Jadi bagi Anda yang mau ikut Bu sekalian, saya akan mendaftar. Nanti Bu setelah ini, ya perhatikan ya. Ini admin akan mengirimkan apa? Akan mengirimkan nomor formulir pendaftaran di mana? Di grup WhatsApp. Jadi Anda yang masuk di grup itu, ya, itu akan dikirimkan formulir di grup. Silakan isi formulir tersebut dan Anda kirim japri, ya japri ya, kan grupnya grup satu arah. Anda balas langsung kemana? Ke nomornya admin sekejap, ya. Nanti Anda akan sampaikan perinciannya seperti apa, ya, berapa biayanya. Karena nanti semua peserta akan dapatkan bukunya, ya, akan dapatkan apa? Bukunya itu buku, kamusnya, demikian pula kertas ajaibnya. Itu yang akan peserta dapatkan. Peserta akan dapatkan itu semuanya. Akan dikirim ke alat masing-masing. Dan ketika pas tiba hari hanya akan dimulai pelatihan kita ini. Jadi sekali lagi mohon dilihat ya, dilihat nanti di grup WhatsApp-nya ada info tentang formulirnya, demikian pula biaya pelatihannya ketika Anda menjawab meresponnya. Nah, mungkin nanti admin bisa bantu ya, admin di grupnya akan bantu. Nanti bisa lihat di grup apa di chat itu mungkin ada nomor HP-nya. Kalau peserta yang nggak punya admin bisa lihat di brosur yang ada, atau bisa melihat di chat chat WhatsApp ada biasanya itu nomor HP ininya pesertanya. Oke, demikian ya untuk ini perkenalan. Silakan kalau ada peserta yang mau bertanya seputar ini pelatihan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau yang baru kemarin belum daftar, Pak Ustadz bisa nggak?
Iya Bu, ini kita baru, ini kelas baru Bu. Kelas baru mau dibuka. Ya. Belum mulai. Oh, jadi langsung daftar aja ya Pak Ustadz? Ya, daftar Ibu daftar. Nanti kan begini Bu. Ibu Ya. ada di grup nggak? Di grup WhatsApp? Ada. Oke. Sesudah ini acara ditutup, itu admin akan mengirimkan di grup WhatsApp formulir pendaftaran. Oh iya. Oke. Anda isi, lalu Anda kirim japri, kirim langsung ya ke nomor WA-nya admin. Dan akan dibalas tentang biaya peraturannya, biayanya berapa, kemudian juga seperti apa, itu akan dibalas langsung ke setiap peserta. Begitu. Ya. Makanya mau semua lihat ini nanti, lihat grupnya sesudah ini. Gitu Ibu gambarannya. Iya Ustaz. Oke, ada lagi yang lain? Kita Bu, kelasnya sudah ada Bu untuk kelas Sabtu pagi itu ada sekitar 50 orang pesertanya. Ada kelas Sabtu siang itu sekitar 90 orang pesertanya. Saya mau minggu pagi Pak Ustadz. Ya? Mau minggu pagi aja. Ya, jadi ini Bu, memang yang sekarang buka ada kelasnya hari Minggu. Minggu pagi jam 6:30. Ya. Kalau Anda punya waktu lain nggak cocok, Anda bisa sampaikan sama admin itu. Atau gini Bu, kalau Anda punya komunitas, oke, bisa buat kelas sendiri. Misalnya apa? Pengajian A misalnya. Ingin buat kelas sendiri itu bisa. Tinggal sampaikan sama admin, nanti carikan gurunya dengan waktu yang Anda minta sendiri. Itu bisa. Oh iya, nanti Pak Ustadz. Ya. Oke, ada lagi yang lain yang bertanya? Ustaz. Tabe Ustaz. Ya, silakan Ibu. Mana cara mendaftar di WA-nya Ustaz? Itu caranya kan Bu Ibu, itu nanti admin akan kirimkan di grup WhatsApp itu formulirnya ya. Ibu isi, Ibu langsung balas ke pribadinya, ke admin, nomor admin. Jadi nggak bisa di grup karena itu kan grup satu arah. Ya. Langsung dijawab di grup. Apa ke adminnya, nomor pribadinya. Gitu. Jelas ya? Info biayanya akan disampaikan oleh admin. Ya. Kalau boleh admin bisa ini ya, bisa tuliskan apa nomor HP-nya. Mohon admin bantu tuliskan nomor HP-nya di grup di chat. Begitu Ibu. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Ada lagi yang lain? Izin Ustadz, kalau yang belum masuk grup bagaimana Tad? Ibu ada ini nggak lihat formulirnya nggak? Formulirnya? Apa brosurnya? Brosurnya saya dikirim teman. Ada brosurnya? Iya, tapi tadi saya udah ngechat untuk masuk ke Zoom ini. Itu Bu, betul. Itu nomornya sama. Oh, Di nomor yang ada di brosur itu, waktu Ibu mendaftar sama dengan nomor pendaftaran peserta kita. Gitu. Ibu tinggal minta dikirim formulirnya oleh adminnya aja. Baik Ustadz, terima kasih. Kalau Ibu ikut grup itu sudah ada formulir yang dikirimkan sesudah ini acara. Siap Ustadz. Terima kasih. Insya Allah Bu, siap membantu insya Allah Ta'ala. Amin. Kita Bu peserta paling tua usianya 80 tahun. Paling tua. 82 tahun. Paling tua usia 80 tahun di kelas kita itu. Dan hasilnya bagus. 79, 60. Karena ini dominan memang pesertanya orang tua. Antara 60 sampai 70 tahun. Yang paling banyak ya. Siap Ustadz. Walaupun bisa dipakai untuk anak yang mulai usia 10 tahunan bisa. Iya, untuk sekolah formal juga dipakai. Itu ya. Itu Bu ada nomornya Bu di admin. Baik, itu ya. 081 lihat di chatnya ya. 081 11 99 8233. Sekali lagi ya. 081 11 99 8233. Oke. Terakhir, ada yang bertanya? Satu lagi. Cukup ya? Oke. Sekalian, sekali lagi, semua informasi untuk pelatihan mohon disampaikan ke admin. Ya, kalau ada masalah, ada yang butuh support, misalnya insya Allah kita siap bantu. Ya, demikian ya. Cukup ya Bu ya. Makasih Ustaz. Cukup Ustaz. Kita tuh biar dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama Ibu.